Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Ayuhat tulam, qabla an nata'allamu al-lughatul arabiyyah fi hadzal yaum, hayya naqra basmalah jami'an. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat dan selalu niatkan dalam hati untuk mendapatkan pembelajaran yang baik setiap harinya sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tetap semangat ya. Positif dalam berpikir dan niatkan apa yang kita inginkan pada hari ini supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, bertemu kembali bersama Mister pada pagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke, jangan bosan untuk selalu belajar bahasa Arab ya. Kelas 4 ini kita mengawali pembelajaran bahasa Arab ya, tetap semangat ya, meskipun sedikit demi sedikit kalian akan bisa mulai memahami apa yang Mister nanti ucapkan ya. Keyword kita hari ini adalah harful istifham, kata tanya. Kata tanyanya apakah? Itu kata tanyanya adalah hal ya, masih hal ya, yang artinya adalah apakah ya. Tujuannya apa? Kita masih belajar ini ya, supaya kalian lebih memahami pertanyaan-pertanyaan yang mengenai kata tanya hal, apakah ya, yang artinya adalah menanyakan sesuatu yang belum pasti jawabannya, apakah ya atau tidak ya. Ketika kita melihat sesuatu gambar atau menanyakan kepada seseorang dengan menggunakan apakah, pasti jawabannya ada yang pasti dan juga ada yang belum pasti. Nah, dalam pembelajaran kali ini ya, di bagian kedua ini kita akan lebih mempersingkat lagi ya mengenai hal ya. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya itu sudah menggunakan isim isyarat ya, ada hadza hadhihinya, ada kata gantinya huwa hiya anta anti ana ya. Tapi sekarang kita hanya menggunakan kata ganti saja, yaitu huwa hiya anta anti ya, seperti itu. Jadi nanti silakan simak baik-baik video pembelajaran ini ya. Kata tanya hal, ketika menggunakan kata ganti huwa yang artinya dia laki-laki, berarti jawabannya adalah menggunakan huwa kembali. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah dia. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini, apakah dia seorang petani? Kalau benar jawabannya berarti ya, dia seorang petani ya. Ya, dia seorang petani. Atau dalam bahasa Arab, hal huwa fallahun. Nah, ketika dijawab ya, na'am huwa fallahun. Ya, seperti itu. Apakah dia seorang petani? Ya, dia seorang petani. Selanjutnya, kalau menggunakan hiya yang artinya dia perempuan. Misalkan seperti ini dalam bahasa Indonesia. Apakah dia dokter perempuan ya? Apakah dia dokter perempuan? Kalau jawabannya ya, ya dia dokter perempuan. Atau sebaliknya, tidak, dia guru perempuan ya. Atau dalam bahasa Arab seperti ini, hal hiya tabibatun, hal hiya tabibatun. Nah, kalau jawabannya na'am hiya tabibatun ya. Ataupun sebaliknya yang bahasa Indonesia tadi, tidak, dia seorang guru perempuan. La hiya ustadatun, la hiya ustadatun, tidak, dia guru perempuan. Nah, kemudian ada lagi kalau menggunakan anta, yaitu kamu laki-laki ya. Kamu untuk laki-laki ya. Contoh, apakah kamu murid laki-laki?
apakah kamu murid laki-laki? Ingat, ketika ditanyakan kamu, berarti jawabnya adalah saya. Ya, saya murid laki-laki. Apakah kamu murid laki-laki? Ya, saya murid laki-laki. Atau sebaliknya, tidak, saya seorang insinyur laki-laki. Ya, tidak, saya seorang insinyur laki-laki. Atau dalam bahasa Arab seperti ini. Hal anta tilmidun, hal anta tilmidun, ya. Kemudian dijawab kalau misalnya, na'am, ana tilmidun, na'am, ana tilmidun, ya. Atau sebaliknya, kalau jawabannya tidak, la, ana muhandis, la, ana muhandisun, ya. La, ana muhandis. Tidak, saya seorang insinyur laki-laki. Nah, itu kalau anta. Itu untuk laki-laki ya. Kalau misalkan untuk perempuan anti ya. Ya, kalau untuk perempuan anti, kamu perempuan. Anti. Nah, kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, apakah kamu seorang murid perempuan? Ya, apakah kamu seorang murid perempuan? Ya, saya seorang murid perempuan. Atau sebaliknya, tidak, saya seorang guru perempuan. Tidak, saya seorang guru perempuan. Atau dalam bahasa Arab, hal anti tilmidatun, hal anti tilmidatun. Kalau jawabannya na'am, ana, ingat jawabannya saya ya, bukan kamu lagi. Na'am, ana tilmidatun. Ya, saya seorang murid perempuan. Atau sebaliknya, la, ana ustadzatun. La, ana ustadzatun. Tidak, saya seorang guru perempuan. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan jawabannya ya, berarti na'am. Dan ingat penggunaan kata gantinya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, kalau misalkan jawabannya tidak, berarti sesuai dengan apa yang diberikan, apakah dia seorang guru perempuan sebenarnya atau murid laki-laki kan sebenarnya. Ya, seperti tadi yang terakhir adalah tidak, saya seorang guru perempuan. Jadi sebenarnya dia bukan murid perempuan tapi seorang guru perempuan. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi penggunaan hal menggunakan kata ganti hal huwa, hal hiya, hal anta, hal anti, ya, sesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Kalau menggunakan hal huwa, berarti jawabannya menggunakan huwa lagi. Kalau menggunakan hal hiya, berarti jawabannya menggunakan hiya lagi. Nah, kalau menggunakan hal anta atau hal anti, berarti jawabannya ana, yaitu saya. Karena yang ditanyakan adalah kamu, ya, bukan dia, tapi kamu. Kalau ditanyakan kamu, berarti jawabannya saya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Nah, nanti silakan kerjakan tugasnya, ada di buku paket. Nah, untuk infonya nanti silakan kita belajar di Zoom sama-sama dan lihat tugas yang akan diberikan. Ya, oke. Tunggu infonya, tunggu pemberitahuannya, tugas yang akan diberikan kepada Mister, ya, oleh Mister untuk kalian. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, tatim bikalamil hamdalah. Baik, kita tutup dengan ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, ila liqa. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.